Shalom saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita mision dari Kaledonia Baru yang mengisahkan tentang seorang umat Tuhan bernama Hyacinth dengan tajuk Hidup Baru Saya. Ibu, bolehkah kita datang lagi besok? Tanya dua anak kami yang paling kecil dengan senyum lebar. Ini adalah kali yang pertama kami menghadiri KKR Advent. Seorang teman mengundang kami, jadi kami datang sebagai bentuk sopan santun. Kami pernah melihat brosur di kotak surat kami, tetapi tidak pernah berencana untuk pergi. Sebelum berangkat dari rumah, suami saya Bruno dan saya berkata satu sama lain, kita hanya akan mendengarkan itu saja. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anak-anak kami melihat teman-teman mereka di pertemuan KKR itu dan bahkan membuat beberapa teman baru. Mereka bersenang-senang. Setelah pertemuan KKR, kami tinggal dan minum teh herbal hangat sambil berbincang dengan orang-orang ramah. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan telah mengubah hidup mereka dan mengundang kami untuk datang lagi. Seiring berjalannya hari dan kami menghadiri lebih banyak pertemuan, anak-anak kami mengatakan mereka menyukai khotbah pendeta. Kadang-kadang sepertinya mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang apa yang mereka pelajari. Mereka benar-benar menyukai pembicaraan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan semua hal menakjubkan di alam. Saya juga terharu. Paduan suara menyanyikan lagu-lagu yang penuh kuasa yang membuat air mata mengalir di mata saya. Dan pendeta selalu mengingatkan kami untuk tidak percaya pada sesuatu hanya karena dia mengatakannya. Dia ingin kami membaca Alkitab dan belajar dari firman Tuhan itu sendiri. Saya menyukai itu. Meskipun saya sering pergi ke gereja dan berdoa, apa yang kami pelajari di sana terasa sangat berbeda dan istimewa. Suatu hari di pekan kedua, pendeta bertanya, apakah ada yang ingin dibaptis? Dengan terkejut anak kami berkata, ayah, ibu, aku ingin dibaptis. Kami terkejut, sementara kami masih berusaha memahami semuanya. Hati kecilnya sudah begitu bersemangat untuk mengenal Tuhan. Saya memberitahukan kepadanya bahwa dibaptis bukan seperti membeli coklat batang. Itu adalah keputusan penting. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak mengenal hatinya seperti Tuhan mengenalinya. Tuhan juga sedang bekerja di hati saya. Tetapi saya merasa tidak layak. Ketika pendeta bertanya lagi, apakah ada yang ingin maju dan dibaptis? Saya ingin pergi, namun saya tidak bisa bergerak. Saya merasa tidak cukup bersih. Malam itu saya berdoa dan menangis sendirian. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin dibaptis. Saat berbicara dengan Tuhan, saya merasa damai dan tahu bahwa saya siap. Keesokan paginya saya memasukkan gaun putih khusus dan handuk ke dalam tas. Saya mencium suami saya serta mengucapkan selamat tinggal ketika dia pergi dengan anak-anak kami yang lebih tua untuk perjalanan perahu. Kemudian saya pergi dengan dua anak laki-laki kami yang lebih muda. Seorang keponakan dan seorang keponakan murda. Saya duduk sendirian di pertemuan itu. Air mata mengalir di pipi saya. Satu pasangan tua melihat saya dan dengan ramah mendekati saya dan menceritakan bahwa saya mau dibaptis, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga saya yang tahu. Mereka memeluk saya dengan erat dan hangat. Itu membuat saya merasa lebih baik.
Saya berdiri ketika pendeta memanggil orang-orang yang akan dibaptis. Saya berjalan ke depan, menangis tetapi bukan karena sedih. Hati saya penuh cinta untuk Yesus. Anak-anak saya melompat dengan gembira saat melihat saya dibaptis. Mereka memeluk saya erat-erat setelah keluar dari air. Jauh di lautan, suami saya merasakan sesuatu di hatinya. Saya belum memberitahu tentang keputusan saya, tetapi dia berbalik ke anak-anak kami dan berkata, "Ibu kalian akan dibaptis." Sejak hari itu, iman saya semakin bertumbuh. Saya menikmati pergi ke gereja dan belajar Alkitab di sekolah Sabat. Saya berharap seluruh keluarga saya suatu hari nanti juga memilih untuk dibaptis. Saya bersyukur kepada Yesus atas suami yang Dia berikan kepada saya. Dia tidak menghalangi saya untuk memelihara Sabat. Baru-baru ini saya bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu tentang Tuhan?" Dia berkata, "Saya merasa seperti seorang Kristen. Saya percaya pada Yesus dan imanmu memberi saya semangat. Sekarang saya berusaha hidup dengan cara yang menunjukkan kepada orang lain siapa Allah itu, melalui kata-kata, tindakan, dan kasih sayang saya." Persembahan Sabat ke-13 Anda, yang juga dikenal sebagai persembahan Proyek Misi Triwulan, akan memiliki dampak abadi dalam kehidupan orang-orang seperti Hayaset. Persembahan ini akan membantu mendirikan pusat pengaruh di Wales yang akan membantu umat Advent membangun jembatan pemahaman dan persahabatan dengan masyarakat di wilayah misi New Caledonia ataupun Kaledonia Baru.